يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niyah wa bikul niyatin salihah bididallah wa syafa'ati rasulillah ikli hajatina min hawaiji dunia wal akhirah, khususan muallif hadal kitab Muhammad Fuad bin Abdul Baqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima 'ulika wal khatimi lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqihi adaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rehan kemarin kemana? Ketiduran, kecapean. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman hadis pembahasan nomor berapa sih itu? 26 ya. Sini songolasa ini gini. Yang kitab aslinya songolas babud du'a fi salatil laili wa qiyamih. Hadis Ibnu Abbas. Coba Mahfud baca. Yang lain mendengarkan dulu. Sallallahu alaihi Taja'a fa'adhanahu Bilal. Nunya panjang.
Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa ja'al li nura. Ya. Lah. Langsung artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bermalam di rumah Maimunah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk membuat. Kata-kata bitu itu sama dengan mabit ya. Kan ada kalau hajian itu ya mabit di Musdalifah gitu ya. Itu nginep atau bermalam. Atau di sini bitu inda Maimunah. Terus bangun untuk membuang hajat. Kemudian beliau membasuh wajah dan keturutannya. Lalu beliau mendatangi tempat air. summa nama, kemudian dia tidur gitu loh. Summa qama, kemudian dia bangun mendatangi kirbah. Ayo, ulangi. Lalu beliau mendatangi tempat air yang digantung dan membuka talinya. Kemudian beliau berwudu di antara dua wudu. Kali dalam membasuh, tidak banyak namun sempurna. Kemudian beliau melaksanakan sholat. Aku pun berdiri dan berjinjit khawatir beliau akan melihat bahwa aku memperhatikannya. Lalu aku berwudu dan berdiri untuk sholat. Maka aku berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau meraih tangan telingaku dan menggeserku ke sebelah kanan. Setelah sholat beliau pun selesai hingga 13 rakaat. Kemudian beliau berbaring dan tertidur hingga terdengar tarikan nafasnya. Beliau jika tidak terdengar tarikan nafasnya, lalu Bilal memandangkan azan untuk sholat. Kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. Di dalam doanya beliau mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basri nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasiri nura wa min fawqi. Bukan yasiri, wa an yasari. Wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa fi wa azimi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di Penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di sebelah cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan nyalakanlah cahaya bagiku. dah. Jadi begini, ini termasuk khususiyahnya Nabi. Karena Nabi itu hakikatnya tidak pernah tidur. Hatinya itu selalu berzikir. Matanya merem, hatinya selalu berzikir. Itu khususiyah. Tidak bisa kita tiru. Kita meniru begitu tidak bisa. Lah kita mata tertutup, hati ngorok, irung mendengkur. Ini khususnya Nabi. Pelajarannya kalau bisa kita seumpama bangun terlalu malam, ya, tidur bangun terlalu malam, langsung wudu itu, tahajud, habis tahajud, perkara nanti sik ngantuk dan belum subuh, tidur lagi, tidur sampai adzan subuh. Kalau sini kan sampai adzan duhur, ya, Bang.
Kira-kira Abi bengok-bengok tiap pagi itu dengar enggak ya? Santri bangun, santri bangun. Enggak dengar. Saya kalau enggak dengar saya mau ke atas. Di akhir saya ditanya soalnya. Sudah dibangunin belum santrinya? Wah, saya mau jawab apa? Iya, malaikat. Saya sudah bengok-bengok dari bawah. Ternyata enggak dengar. Waduh, percuma gue. Jadi tolong yang sudah bangun itu temennya dibangunin. Ya. Temennya dibangunin. Songkoknya Rehan kok ngono, gak sedeng. Songkoknya Rehan. Oh, kirain gak sedeng. Lah ngono. Ya, tolong saling bantu membantu. Kasihan loh kalau tiap hari tidak sholat subuh dengan benar. Bagaimana di akhirat? Ya, termasuk wailun. Sudah dengar tapi sudah bangun tapi melungker lagi. Itu hukumnya lain lagi di hadapan Allah besok di akhirat. Jadi tolong kecuali tadi pagi ya. Tadi pagi itu Abi mau wiritan tidak bisa. Kuncinya di dalam. Waduh. Jangan lupa taruh di tangga. Abi tidak bisa wiritan tadi pagi. Balik kucing. Karena kuncinya tidak dicabut. Tak dok sampai teler. Tidak ada yang dengar. Aduh, gimana? Akhirnya anak pulang wirdul latif di rumah. Masya Allah. Jadi pelajaran ini Rasulullah itu bangun kemalaman. Akhirnya beliau wudu tahajud. Gitu loh. Karena subuh masih lama tidur. Ini sebenarnya ngurui kita, mengajari kita. Tapi kadang-kadang karena subuhnya sekarang kan maju ya. Jam 4 kurang 10. Ya, kadang jam 4 kurang 1/4 itu sudah adzan. Ya Allah. Maju banget sekarang. Jam 4 kurang. Kalau dulu kan jam 4 lewat 10, jam 4 lewat 5 dulu. Sekarang jam 4 kurang 1/4. Ada kadang kurang 10 sudah adzan. Sehingga yang kebiasaan Abi bangun malam itu dan masih ada waktu untuk tidur lagi, sekarang nggak bisa. Pasti bablas sudah. Ya, jadi Abi itu kalau subuh ya kecuali Jumat ketiga, Sabtu kedua, dan hari Ahad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu di luar semua. Jadi berangkatnya jam 3. Berangkat sudah. Kebetulan kalau pas masjidnya jauh, ya masjidnya jauh, wah udah pas. Nyampe pada waktu ngisi di Limbutu, Danau Limbutu Saujajar itu, Abi parkir komat. Ada yang tahu, ya ini datang. Waduh. Akhirnya mereka sudah berdiri semua, sudah komat selesai. Cuma berdiri doang, ngenteni Abi. Baru ngimam. Ya Allah.
Jadi kalau jauh, terlalu jauh. Jadi pelajaran hadis ini mengajari kita seperti itu. Kalau memang kemalaman, boleh istirahat dulu. Habis itu kita wiritan sambil nunggu adzan maghrib, adzan subuh. Ya, di sini nunggu adzan duhur. Bangunnya. Ya Allah, buat sekali-sekali gitu loh. Ikut wiritan, wirdul latif. Walaupun tidak tiap hari. Sesekali saja bangun, tak bisa tak bangun. Sesekali saja bangun ya. Biar kita ini tahu merasakan nikmatnya subuh. Kadang-kadang bengok-bengok saya, ya Allah, tidak ada yang datang. Bengok-bengok tidak bisa turun. Allah. Ya. Terus doa, minta diberi cahaya. Ya. Ini doa bagus ketika dibaca sebelum azan kedua. Biasanya azan kan 2 kali ya zaman Nabi ya. Azan. Bilal azan pertama, Abdullah bin Ibnu Maktum yang buta itu azan subuh. Lah, setelah azan pertama itu kan masih ada waktu untuk tahajud. Iya kan? Ada waktu tahajud, salat malam lah ya, salat tahajud, salat tasbih. Kita salat sunnah masih ada waktu. Nah, saat itu kita baca doa ini. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa ja'al li nura. Tukah minta cahaya. Bawahnya yang sedikit itu coba teruskan, Hilmi. Yang tinggal sedikit itu. Qala Quraibun ar-rawi an Ibni Abbas. Bawahnya itu yang tinggal sedikit. Qala Quraibun. Mahfud tunjukkan. Nah. Ar-Rawi an Ibni Abbas. Min waladil Abbas khoslataini. Di dalam dalam apa? Dalam apa? Hah? Lah ya dalam apa itu? Badan. Badan. Oh dada. Kok diartikan badan badan. Terus
Dua apa? Dua hal lainnya. Oh. Baik, jadi fadzakara asabi wa lahmi wa dami wa sa'ari wa basyari. Wa sya'ari ini rambut, wa basyari ini kulit, ya. Sehingga di dalam wudu pun itu jangan, kalau bisa ya, itu jangan hanya dikelucur, tetapi ya gini, bukan hanya pure. Itu banyak sekali orang yang cuma begitu itu, di sininya nggak kena, kering. Cuma gini, ini nggak kena. Tapi kalau diginikan, ya wudhu diginikan, rata airnya. Untungnya kalau di sini kan, alhamdulillah, atau di masjid pakai keran, ya, cur, ini kan. Oh coba ini ada. Di sininya kering. Anggota wudhunya sebenarnya ini masih anggota wudhu, ya. Anggota yang seharusnya terkena air wudhu kemudian tidak terkena air wudhu. Gimana? Tidak sah. Wudhu dengan sholat itu tidak bisa dipisah, ya. Wudhu dengan sholat tidak bisa dipisah. Bagaimana mau dipisah? Jadi aslinya wudhu itu hukumnya wudhu apa? Sunnah. Hukumnya sholat wajib. Yang wajib tanpa yang sunnah, tanpa wudhu tadi tidak sah. Maka wudhunya ikut menjadi wajib. Kalau wudhunya untuk sholat. Tapi kalau misalnya kita dianjurkan dalam hadis itu, Rasulullah menganjurkan kita setiap mau bepergian wudhu, mau berangkat kuliah wudhu, itu sunnah. Thalabul ilmi sunnah. Mau tidur wudhu sambil sikatan pipis sekalian dingin, ya wudhu sunnah. Tapi yang berubah dari sunnah menjadi wajib ketika wudhu dempet dengan sholat, digabung dengan sholat. La yatimul wajib, yang wajib tidak menjadi sempurna illa bihi, kecuali dengan nya siapa? Wudhu. Fahuwa, adapun nya tadi, wudhu tadi, wajibun, berubah hukumnya menjadi wajib. La yatimul wajib illa bihi, fahuwa wajib. Wudhu memang sunnah. Wudhu memang sunnah. Sholat wajib. Tapi sholat tanpa wudhu tidak sah. Maka wudhunya berubah menjadi wajib. La yatimul wajib illa bihi. Fahuwa, maka adapun bihi, wudhu tadi, yang sunnah tadi, wajibun, berubah menjadi wajib. Gitu. Jadi jangan ngeremehin wudhu. Memang kita disunnahkan wudhu, tidur wudhu. Abi kalau mau nyetir wudhu. Abi sekarang ini lagi nulis kitab berbahasa Arab. Sekarang ini, detik ini, mulai tadi. Itu mau nulis awal jadi itu, mau nulis judul itu, nggak jadi. Astagfirullah, belum wudhu. Tadi wudhu dulu, baru nulis. Saya nulis kitab judulnya
an-naqliyah wal aqliyah fi aqidatil mu'min min minhajil muslim. Judulnya itu, dawa judul. Al-adillatul aqliyah wan naqliyah wal aqliyah fi aqidatil mu'min min minhajil muslim. Nulis buku tentang akidah yang mana di situ tak sertakan dalil-dalil nakli yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis wal adillatul aqliyah dan dalil-dalil rasional yang masuk akal. Itu kalau jadi bagus itu. Untuk kalangan mahasiswa S3, S2, S1, pantas kabeh. Ditulis oleh Syekh Sudirman. Gak pantas belas. Kalau Abi Sudirman, Jenderal Sudirman, pantas. Doakan sampai selesai kitab ini. Bagus. Bil lughatil arabiyyah. Berbahasa Arab. Abi dulu pernah sudah dicetak 3 buku berbahasa Arab. Cuma banyak diantaranya yang saya cek itu mereka cetakan salah tulis gitu. Sehingga eman saya. Yang satunya ya kitab akhlak tapi pakai bahasa Arab. Ini saya nulis terbaru ini. Mudah-mudahan bisa diselesai. Tapi kalau dulu Abi langsung ke laptop. Ada program Arabic itu. Sekarang laptopnya Abi itu yang lama itu, yang enak sebenarnya itu sudah menghasilkan buku banyak ya. Error sudah tak servis, di file Qur'annya hilang. Aduh ya Allah, di servis kok malah tambah gak karu-karuan. Nah, akhirnya beli baru kan laptop, tapi kan belum di setting keyboard Arabic. Tuh repot. Akhirnya tadi nulis jajal kayak ulama salaf dulu. Anak taruh buku, tak tulis tangan dulu sampai jadi buku. Jadi nanti gampang nyuruh minta tolong diketikkan ke lab bahasa, nyicil berapa lembar, besoknya lagi berapa lembar. Kalau enggak gitu, laptopnya Abi mau tak kasih keyboard Arabic, tak ketik sendiri. Tapi ini karena masih proses penulisan ya, kan butuh pikiran toh, nulis itu. Itu ono salah-salahnya cek gampang, jadi tidak langsung. Cek bagus hasilnya, cek bagus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasila wal fadila was syarafa wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka latukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Jadi nanti buku itu kalau diindonesiakan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli di dalam menerangkan akidahnya seorang mukmin ya dari minhajil muslim. Bagus ya untuk kitab akidah
orang-orang di generasi Gen Z atau orang-orang di era milenial. Ya, yang manga mereka itu butuh pembuktian akliyah. Nah, itu saya beri dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil rasional. Jadi dalil-dalilnya akidah itu saya kasih dalil yang rasional. Jadi cocok di kalangan orang-orang yang milenial. Ya, mudah-mudahan cepat rampung, baru mulai. Baru mulai tadi. Baru dapat berapa lembar tadi. Nah, itu yang saya maksud cerita ini. Abi tidak mau nulis kalau belum tuh. Semua buku Abi itu yang sudah tercetak 24 buku itu, ya, termasuk buku ini. Ya, ini Abi tidak nulis kecuali dalam keadaan suci. Semua bukunya Abi tidak nulis kecuali dalam keadaan berwudu. Tujuannya apa kira-kira? Biar barokah, manfaat, dibaca orang. Biar dibaca orang, manfaat. Oh, ini di perpus rebutan. Rebutan. Coba padahal sedikit soalnya. Mahfud dapat ya. Dapat. Ya Allah. Jadi ini berusaha isinya biar barokah. Makanya Abi itu nggak nulis kecuali berwudu. Lah ente besok ya ditiru. Nggak nulis kecuali dalam keadaan suci. Rasakan bedanya. Mantap, Bung. Pria punya. Gara-gara sebotol minuman. Jadi sempoyongan. Kopi Starbucks maksudnya. Ya, baiklah, semoga ada barokah manfaatnya. Kita lanjut nanti hadis Abdullah bin Abbas. Ya, agak sedikit tapi mantap. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit mantap daripada buahnya hilang kabeh. Ya, baik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kecepot kula namira memberi selapon anjeun sepora sakit bangkong ya sarana sakalangkong saporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jalan-jalan ke kota Malang, kemudian mampir ke Cafe Lafayette, duduk-duduk di sana sambil ngopi, maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pantun itu, pengalaman.